Ditemukan mati dalam toilet. Kasus Naoyuki Kanno yang belum terpecahkan. Miyakoji, sebuah desa kecil di pinggiran Jepang, tidak punya banyak hal istimewa selain bunga sakura dan ladang-ladang yang tenang. Penduduknya hanya beberapa ribu orang. Semua orang saling kenal. Semua terasa damai. Sampai tahun 1989. Yumi Tanaka, guru SD lokal, adalah salah satu warga biasa yang menjalani hari-harinya seperti kita semua. Tapi pada tanggal 28 Februari, hidupnya berubah selamanya. Hari itu, Yumi hampir selesai bekerja. Sebelum pulang, dia memutuskan ke toilet. Tapi saat masuk, dia melihatnya. Sebuah sepatu menyembul dari lubang urinoir toilet jongkok. Awalnya dia pikir itu hanya benda nyangkut. Tapi sepatu itu tidak bergoyang, tidak mengapung, tapi seperti tertanam. Saat dia periksa lebih dekat, jantungnya hampir berhenti. Sepatu itu masih menempel pada kaki seseorang. Itulah awal dari misteri yang tidak pernah terpecahkan. Toilet zaman itu belum secanggih sekarang. Masih toilet jongkok dengan saluran pembuangan berbentuk pipa melengkung yang mengarah ke tangki septik. Yumi mengikuti pipa itu keluar, dan ketika ia sampai di tangki, ia menemukan tubuh seorang pria, terlipat, terjepit, terjebak dalam pipa sempit. Tubuh itu begitu keras menancap sampai polisi harus memanggil pemadam kebakaran dan ekskavator. Mereka menggali tanah dan memotong pipa. Dan di dalam pipa itu, tubuh seorang pria, lutut menyentuh kepala, setengah telanjang, tangan mencengkeram mantel, kepala menghadap ke arah lubang urinoir. Setelah dibersihkan dari kotoran, secara harfiah, mayat itu diidentifikasi sebagai Naoyuki Kanno. Seorang pria muda, dikenal baik, sopan, dan aktif dalam komunitas. Bekerja di perusahaan listrik, tidak punya catatan kriminal, tidak punya alasan untuk mati di toilet sekolah. 4 hari sebelum ditemukan, dia bilang ke ayahnya bahwa dia akan pergi sebentar. Tapi dia tak pernah kembali. Mobilnya ditemukan terbengkalai. Kunci masih di dalam. Polisi tidak menemukan luka. Tidak ada tanda kekerasan. Penyebab kematian? Hipotermia. Tapi, kenapa dia ada di sana? Teori 1, Peeping Tom. Posisinya seperti sedang mengintip ke toilet. Apakah dia pengintip? Seorang voyeur? Media mulai membangun narasi bahwa Naoyuki sedang memata-matai guru sekolah. Rumor beredar dia punya hubungan dengan Yumi, atau bahkan pacar Yumi. Teori 2, pembunuhan. Karena cinta. Apakah ini cinta segitiga yang berakhir tragis? Teori 3, politik kotor. Beberapa mengatakan dia tahu terlalu banyak. Katanya dia tahu wali kota membeli suara dan ingin membongkar semuanya. Atau dia menolak ekspansi pembangkit listrik tenaga nuklir dan menjadi ancaman bagi pihak oposisi. Pipa tempat dia ditemukan hanya 14 inci, tapi bahunya on-alte inci. Secara logika, tubuhnya tidak mungkin masuk tanpa bantuan atau paksaan. Bahkan ayahnya membuktikan itu mustahil, tapi polisi bersikeras. Tidak ada unsur pembunuhan. Lebih dari 1.000 warga menandatangani petisi untuk membuka kembali kasus ini, tapi tidak pernah dikabulkan. Satu sepatu hilang, ditemukan di dekat lokasi. Apakah dia benar-benar jalan ke sana hanya dengan satu sepatu, atau ada yang menyeretnya? Naoyuki Kanno mungkin sudah mati, tapi pertanyaan tentang kematiannya masih hidup. Menurut kamu, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Naoyuki terjebak oleh kecelakaan atau dibungkam karena sesuatu yang lebih gelap? Tulis teorimu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Karena di dunia ini, bahkan toilet bisa menyimpan rahasia paling kelam.